dan juga dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, nantinya kita semakin mengerti dan segera menyadari bahwa kematian adalah proses alami yang akan dialami oleh setiap makhluk yang pernah dilahirkan. Marilah sebagai tanda bakti dan hormat kepada arwah beliau, kita dengan penuh khusyuk, dengan penuh keyakinan kepada Buddha dan Sangha, kita panjatkan doa-doa semoga akan mampu melapangkan jalan arwah beliau. Keluarga almarhum Bapak Pecungpu yang kami hormati, sebelum kita bersama-sama untuk membacakan sutra-sutra suci pada sore hari ini, marilah terlebih dahulu kita memberikan penghormatan dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Pai, Jai Pai, Santai.
chỉ sợ thiên hoàng yên tên vô量chu thiên ta trùng chi ở sở vô khẩu chẳng lao sở đi phụ chúng sở di quang qua sa quang nhi phổ tu yếu sở chế minh ye chỉ là chỉ tu yếu phổ hào a ni tô chính sen trai số phó sở lý phụ bí tu hoa cụ minh về chỉ là chỉ phổ chuông sơn vô yu chuông cụ tam su chu la cụ minh chỉ là yếu sở lý phụ chỉ là phổ tu chỉ chuông lang chuông chỉ chuông lộ chỉ chuông hàng su chỉ sở sở bảo cháu cháu ra sa cụ bi của minh về chỉ là yếu sở lý phụ chỉ là phổ tu yếu chỉ ba cho ba cùng thờ xoay chúng mang chỉ chúng chế thì chúng nghi chín sa bồ tì sở biên chế thao chín nhìn lo li ba li ở trang sáng nhỏ la ca y chín nhìn lo li ba li cho chi cho chúng ở yên sở chờ chuông lên hoa ta ru chờ lúc chính sở chính quang quang sở quang quang chờ quang bài sở bài quang quyến nhau sang chế sở lý phụ chỉ là có tu chân chu sở cung ta choàng nhẹ yếu sở lý phụ bi vô có tu chẳng cho tiền nhẹ hoàng chín về thì cho ye la sa yin tên mang to lộ ha thi tu chung san chẳng y chín tan kế y cha san chung nhau hoàng cung yan ta phang sa wan y phô chỉ y sa wan ta phản cô phán sa chính sinh sa lý phụ chỉ là có tu chân chu sa cung ta choàng ye phụ cho sa lý phụ bi có trang yu chung chung chế ngao cha sa chờ nó bài ma cung chế yin vu sở lý cha linh bin cha tu minh chờ nó sa chu chu na cha ye lo sa chu ma ya yin chi yin yin chang vu thân vu lý chi vu thị phật ba san tha văn ru sa tần pháp chỉ tu chung san văn sa yin yi chế si nan san sa lý phụ ru lo ve cha na sa cha pa sa yi cha ha pi wo ko tu vu san a ta sa lý phụ chỉ wo ko tu san u a tao chờ mình hạ quang yao sa chu chu nào cha sa a mi to phò yi lim pha yin shen mu ben va so sư phụ yi wa ba tu wa phan chuệ tu chú bao mang xuống chi ba lộ chú bên nhau yin đi ru bài trên trường ye tu sa chi cho văn sa yin cha chớ đan che sơ nên pho nên sơn cha si sa lý phụ chỉ wo có tu chân chu sa cung ta choàng ye sa lý phụ yi ru yi yin ha pi wo ha tu hao a mi tô sa lý phụ bi wo quang minh vô量cha sa phẳng wo u sơ chẳng ai sa tu hao ve a mi tô yo sa lý phụ bi wo so mi chỉ là minh vô量vô biên a san chỉ chế cố minh a mi tô sa lý phụ a mi tô phò chân vô y là yi chính sa chế yo sa lý phụ bi wo yo vô量vô biên san la ti cha cho a
sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama menerima, mendengarkan nasihat Sang Buddha tentang bagaimana anak-anak putra-putrinya bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami selesai melakukan puja bakti untuk mengenang memperingati almarhum Bapak Pek Bung. Semoga dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan timbunan kebajikan yang pernah dikumpulkan beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari doa-doa ditolan sanak saudara dan famili, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Sabi Satta Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Diceritakan di dalam kitab suci Sutra Bhakti seorang anak, ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama murid-muridnya, bersama para biku dalam jumlah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, Buddha ini melihat, menemukan seonggok tulang-tulang yang berserakan di salah satu tempat, di salah satu hutan. Kemudian Sang Buddha jongkok atau menjongkoi dengan penuh sujud kepada tulang-tulang yang berserakan tadi. Kemudian salah satu muridnya itu mengomentari atau menegur Sang Buddha. Sang Buddha, kenapa kok bikin malu? Sang Buddha orang yang dihormati, mau-maunya menghormat seonggok tulang-tulang. Kemudian Sang Buddha mengatakan, memberi nasihat kepada murid yang mengomentari itu, sekalipun kamu sudah lama menjadi siswaku, muridku, ternyata kamu tidak mengerti bahwa tulang-tulang yang saya sujudi ini mungkin dalam banyak kelahiran dan kehidupan pernah menjadi orang tuaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu cerita di zaman Sang Buddha sudah sekian ribu tahun yang lalu. Ada cerita lagi satu daerah, satu tempat, mungkin Bapak Ibu juga pernah berkunjung satu tempat itu karena acara tahunan untuk menghormati leluhur yang telah tiada. Yaitu ada seorang laki-laki di tengah hutan juga menemukan tulang-tulang yang berserakan. Wah, ini jelas tulang-tulang manusia, kok kasihan sekali tidak terurus. Kemudian dia melepaskan bajunya, dengan bajunya itu untuk madai tulang-tulang yang berserakan itu. Kemudian tulang-tulang itu dirawat sebagai layaknya dia memperlakukan tulang-tulang manusia, atau dirawat atau dikubur pada tempat yang semestinya. Kemudian sejak melakukan, menolong atau merawat
tulang-tulang dari hutan tadi kehidupannya berubah drastis. Usahanya, bisnisnya berjalan lancar dan sukses sekali. Kemudian orang ini juga cerita-cerita dari mulut ke mulut, merawat atau memelihara orang yang telah mati, leluhur-leluhur yang telah mati, membawa keberuntungan, membawa kesuksesan. Karena ini menginspirasi dari yang lain, sampai sekarang pun ada daerah tertentu ya dalam waktu-waktu tertentu, beberapa tahun, 3 tahun sekali atau apa itu, mengganti pakaian yang dikenakan di saat meninggal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengenang jasa dari orang tua yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga, pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan orang tua demi membesarkan anak-anaknya. Warisan-warisan dari leluhur yang telah tiada, orang yang telah tiada kepada kita tidak terhitung. Bahkan sampai saat ini pun sel-sel dalam tubuh kita pun merupakan warisan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Tanpa adanya leluhur tidak ada kita. Tanpa pendidikan dari leluhur orang yang mati, kita juga tidak bisa seperti saat ini. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya di hari-hari tertentu, di hitungan-hitungan tertentu, di kalangan masyarakat Jawa, masyarakat Chinese, kita memperingati, mengenang, mendoakan sebagai tanda balas budi kepada orang tua yang telah tiada. Penghormatan kepada orang yang telah tiada bisa diberikan dalam bentuk fisik. Kita datang ke kuburan, menabur bunga, ngasih saji-sajian, itu dalam bentuk fisik. Namun juga dalam bentuk yang lain. Tadi Sang Buddha menerangkan kepada kita semua bagaimana cara membalas budi baik orang tua itu. Yang pertama tadi Sang Buddha menyuruh ya, mengumandangkan atau mencetak buku-buku. Dari buku yang saya baca tadi ya, ini Sutra Bakti Seorang Anak, itu dicetak kemudian disebarluaskan. Isinya bagus sekali ya, tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua yang pernah diberikan kepada anak-anaknya. Namun demikian di dalam mencetak buku ya, itu kita juga harus bijaksana. Jangan sampai dikatakan bahwa mencetak buku sekian ya, itu akan mendapatkan pahala yang cukup banyak. Harus bijak juga, karena tidak sedikit kita memaknai kitab suci itu makna yang tersurat bukan tersirat. Katanya seperti itu, mencetak buku banyak-banyak dapatkan pahala, akibatnya banyak juga wihara yang kitab sucinya itu numpuk-numpuk tidak terbaca karena terlalu banyak ya. Ya. Nah, kalau sekarang saya anjurkan tidak usah nyetak kitab suci, biar umatnya bisa membaca kitab suci, itu dikasih HP saja ya. Ya. Kitab suci agama apapun ada di situ ya, tidak numpuk-numpuk juga kan. Kalau nyetak kitab suci kan numpuk-numpuk ya. Yaitu mengumandangkan ya isi dari Sutra Bakti Seorang Anak. Kemudian juga Sang Buddha mengatakan bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran. Bertobat ya, tomat ya, tobat ya. Bertobat atas pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita lakukan. Sebetulnya saya sering mengatakan, kita membuat orang tua kita itu menempati surga dan neraka, itu sudah bisa kita lakukan saat ini di dunia ini. Kalau kita sebagai anak sering berbuat nakal, berbuat jahat, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Orang tuanya kan mikirkan kita ya. Kalau kita suka berbuat baik ya, menjadi orang yang alim, kita sudah menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan pelaksanaan peringatan 100 hari ini, Bapak Ibu akan selalu diingatkan tentang kebaikan-kebaikan orang tua, tentang pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan orang tua, dengan membalas budinya. Bukan selamanya harus pergi ke kuburan, bukan peringatan-peringatan setiap hari, itu tidak demikian, namun menjaga nama baik keluarga, hidup rukun, hidup harmonis antar anak-anak beliau. Semoga
apa yang diharapkan keluarga pelaksanaan peringatan ini benar-benar apabila belum saat ini arwah belum menempati alam yang berbahagia benar-benar bisa terbantu terdorong untuk menempati alam yang berbahagia, dan juga Bapak Ibu yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain, karena tidak gampang, tidak mudah. Sudah berkumpul sekian lama, begitu meninggal terus bisa lepas, pasti ada terngiang-ngiang kesan-kesan itu kepada yang telah meninggal. Sadu, sadu, sadu. Silakan berdiri. Marilah